Selamat malam teman-teman Susyung Sisia sekalian. Selamat berjumpa kembali di hari keberapa Xinjia ya kita? Minggu, Senin, Selasa, hari keempat Hari keempat, Xinjia ya. Hari Susu. keempat Xinjia. Selamat tahun baru Imlek. Kungsi-kungsi ya. Oke, hari ini kita akan melakukan bersama-sama meditasi cinta kasih dan bersyukur yang akan dipandu oleh Susyung Antoni ya. Jadi saya minta Susyung Antoni kalau memungkinkan satu bulan satu kali kita sama-sama melakukan meditasi cinta kasih dan bersyukur ya. Baik, Suku. Oke, untuk Hal. uh, untuk menyingkat waktu, saya persilakan Susyung Antoni untuk memulai. Terima kasih. Hal, Kaan Suku. Selamat malam semua. Kongsi Xinian, Senti Ankang, Wan Si Ruyi. Ya. Semoga tahun baru kelinci ini membawa berkah bagi kita semua. Semuanya lebih lancar, kita lebih sehat, lebih bahagia, ya. Kemudian Amin. kita penuh berkah, ya. Jadi doa ini saya berikan untuk semua yang di sini sama untuk seluruh penduduk dunia karena dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi semoga tahun baru ini lebih baik lagi dan semua bisa lebih damai lagi. Baik, hari ini kita berjumpa kembali dalam tema yang sama dengan sebelum-sebelumnya karena saya orangnya itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa bawa yang lain, cuma bisa meditasi cinta kasih dan bersyukur aja. Karena menurut saya itu salah satu hal yang penting untuk kita lakukan kalau bisa tiap hari, seperti itu. Oke. Untuk menyingkat waktu, saya akan memulai ya. Bagi semua siswa-siswa yang sudah gabung di sini, harusnya semua sudah pernah ikut ya. Rata-rata harusnya pernah ikut ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak lagi. Cuman mungkin hari ini ada sedikit variasi-variasinya ya. Seku bisa mainkan musiknya. Musiknya Yang kirim dulu ke saya ya. Gimana kirim? yang Seku tadi punya juga boleh sih. Oh, yang tadi. Oh, Iya, oke. cuma nanti agak kecil aja suaranya Seku. Ya. Untuk memulai meditasi ini ya kita boleh berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing ya, doa untuk kebahagiaan ya. Jadi bagi yang Buddhis saya ucapkan Namo Amitofo Om Mani Padme Hum. Bagi yang lain silakan sesuai dengan agama masing-masing ya. Halo Suku. Iya, bentar. Oke. Baik. Untuk hari ini saya akan sharing sedikit. Kita mulai dengan ikut bersyukur atas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Saya yakin semua siswa-siswi di sini rata-rata pernah menonton Kilas Balik Suci ya. Oh, takut nggak bisa diupload ya. Gimana Suku? Ini nanti nggak bisa diupload katanya musiknya. Oh, nggak bisa di-play gitu, seperti tadi aja Suku di Bukan, presentasi. maksudnya kalau udah record nanti mau diupload ke YouTube-nya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Oh ya, baik, nggak Nggak apa-apa. ada. Oke, Oke, nggak apa-apa ya. thank you. Jadi saya yakin semua sudah pernah mengikuti acara pemberkahan akhir tahun ataupun kilas balik suci. Pernah ya semua ya. Saya Ya, yakin semua di sini adalah orang-orang suci ya. So, pada saat mengikuti acara tersebut ya, ada satu tips yang bisa saya berikan. Kita tidak mungkin bisa melakukan semua kebajikan yang dilakukan oleh suci seluruh Indonesia. Karena kita hanya sendiri, seperti itu. Tidak bisa membelah diri ke berbagai tempat. Oleh karena itu,
pada saat acara seperti itu, ataupun pada saat kilas balik suci internasional, kita kalau bisa melakukan saat itu kita menenangkan diri, konsentrasi, tumbuhkan rasa bahagia dan bersyukur atas apa yang telah dilakukan oleh para relawan suci seluruh Indonesia selama setahun penuh dari berbagai badan misi, ataupun yang dilakukan oleh volunteer suci seluruh dunia dari berbagai badan misi, maka ya pahala yang dikumpulkan oleh seluruh relawan-relawan tersebut, itu kita juga turut menikmati. Dalam artian kita berbagi, turut menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang mereka rasakan. Dengan kita bersyukur atas semua kebajikan yang mereka lakukan. Saya selalu sangat senang mengikuti acara-acara itu karena saat itu saya bersyukur saya berada di antara para bodhisattva, para manusia-manusia yang penuh cinta kasih, yang penuh dedikasi, penuh dengan rasa membaktikan diri pada masyarakat, yang melakukan semua dengan sepenuh hati. Itu adalah berkah yang luar biasa. Walau saya tidak ikut langsung melakukan, tapi dengan saya ikut mendengar, ikut berbahagia, ikut bersyukur, itu sudah suatu berkah yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, lain kali Sesiong Suci, kalau mengikuti acara itu, silakan kita sama-sama bersyukur. Kita sama-sama meraih berkah itu. Kita sama-sama berbahagia dalam lautan kebajikan yang dikumpulkan oleh relawan suci seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Ini saya pelajari dari salah seorang pemuka agama Buddha, ya, yang menceritakan soal ini. Bagi pemuka agama lain, ya terserah Anda mau percaya atau enggak, tapi bagi kami yang Buddhis, ini kami percayai seperti itu. Kita turut berbagi kebajikan, ya. Yang nyata saja bahagia itu sudah ada, dan itu adalah kebajikan bagi kita, berkah bagi kita juga seperti itu. Oke. Nah, Suku mungkin bisa buka kilas balik, ada di YouTube, ada Suku. Kilas balik apa ya? Yang suci 2022 saja. Oh, Bisa di-show kan? coba ya saya cari. Ya. Kilas balik. Adanya kilas balik suci 2021. Silakan, nggak apa-apa. 22 ada. 22 ada. Baik, Suku. Terus Di share screen aja. Sudah ada. Ya, kelihatan Suku. Di sepanjang tahun 2022, Suci bergerak untuk meringankan beban masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Pada pertengahan November 2022, gempa bumi bermagnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa ini mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia, ribuan orang luka-luka, dan ribuan rumah serta fasilitas umum rusak berat. Satu hari pasca bencana, relawan Suci Bandung dan Cianjur segera mengirimkan bantuan tanggap bencana ke posko-posko pengungsian. Bantuan tersebut berupa bantuan logistik berupa selimut, handuk, sarung, peralatan mandi, serta makanan dan obat-obatan.
24 November 2022, 3 hari pasca gempa, relawan SECI bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar bakti sosial pengobatan massal bagi warga terdampak bencana yang diadakan di lapangan Taman Prawata-Sari, Cianjur, Jawa Barat. Bakti sosial ini berhasil menangani sebanyak 877 warga terdampak dan melibatkan 73 tim medis SECI serta 57 orang relawan SECI Jakarta, Bandung, Cianjur, dan Sukabumi. Sepekan pasca terjadinya gempa bumi, relawan SECI juga masih terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. Sejumlah bencana lainnya juga tidak luput dari perhatian relawan SECI. Gempa bumi bermagnitudo 6,6 yang melanda Serang, Banten pada pertengahan Januari lalu juga menggerakkan tim relawan tanggap darurat untuk segera membantu para korban terdampak. Selain bencana gempa bumi, sepanjang tahun 2022, banjir bandang juga tidak luput melanda Indonesia. Di antaranya banjir bandang yang terjadi pada Januari 2022 di Kecamatan Lubus Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan banjir di Serang, Banten. Dengan tanggap, relawan SECI juga terjun ke lokasi terdampak untuk mengirimkan bantuan guna meringankan beban masyarakat di sana. Bencana menumbuhkan kepedulian dari banyak pihak. Di Palu, Sulawesi Tengah, SECI membangun kembali rumah-rumah warga yang terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada tahun 2018 silam. Sebanyak 2.000 hunian tetap di perumahan Cinta Kasih Palu berhasil dibangun. 4 tahun berselang, yakni pada 26 Juni 2022, relawan SECI meresmikan kantor penghubung SECI di Palu. Hadirnya rumah baru insan SECI ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan relawan dan sebagai penyemangat relawan untuk menggalang hati banyak orang bersumbangsi di Kota Palu. Perhatian SECI juga ditujukan kepada masyarakat prasejahtera di Indonesia. Dalam rangka Imlek Nasional 2022, SECI bersama pengusaha peduli NKRI dan berbagai organisasi lainnya menyalurkan beras cinta kasih yang didistribusikan secara berkala kepada masyarakat prasejahtera di Jabodetabek. Sejak Februari hingga Maret 2022, sebanyak 207.610 kg beras telah berhasil disalurkan bagi 20.761 kepala keluarga. Baik, kita sampai di sini saja, Seku. Ya. Tidak hanya membantu dari sisi perekonomian, SECI juga berupaya membantu memulihkan kehidupan warga melalui sebuah hunian yang layak. Baik, SECI semua, kita telah melihat video kilas balik sedikit ya. Nah, dari video kilas balik ini, marilah kita sekarang bersama-sama kita mengingat kembali ya wajah-wajah bahagia orang-orang yang dibantu. Saya yakin semua SECI pernah langsung terjun di lapangan. Oleh karena itu, kita sekarang mengingat kembali wajah-wajah bahagia orang-orang yang kita bantu. Kita mengingat kembali ya kebahagiaan orang-orang yang dibantu oleh relawan SECI seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia yang telah dilakukan di tahun 2022. Marilah kita menenangkan diri sejenak, kita tarik nafas panjang selama 3 kali. Narik nafas dan hembus ya, kita mulai. 1, lepas. 2,
lepas. Tiga, lepas. Rasakan seiring keluarnya nafas ketiga kali tadi, seluruh tubuh kita menjadi rileks. Perhatikan mulai dari kepala, bagian alis, dahi, mata menjadi rileks. Setelah itu bagian pipi, area mulut dan rahang menjadi rileks. Lalu bagian leher, bagian bahu, turun ke bagian punggung, tulang belakang, menjadi rileks. Badan kita, kedua lengan kita juga menjadi rileks. Walaupun rileks, tetap kita duduk dengan tegak. Kemudian area pinggang juga menjadi rileks. Area paha, kedua belah kaki, turun ke betis keduanya, sampai ke pergelangan, dan sampai ke jari kaki. Semuanya menjadi rileks. Kita tarik nafas dalam sekali lagi. Hembuskan semua sisa-sisa ketegangan keluar melalui hembusan nafas terakhir tadi. Sekarang kita bayangkan wajah-wajah para penerima bantuan yang pernah kita bantu langsung, yang tersenyum bahagia. Bayangkan kita memeluk mereka dan kita ikut dalam kebahagiaan mereka. Tumbuhkan rasa bahagia tersebut dalam dada kita. Rasakan kebahagiaan itu timbul. Jangan lupa kita sambil tersenyum. Kita rasakan bahagia itu membesar, hangat di dada kita. Makin kuat. Makin kuat. Bayangkan kembali wajah-wajah bahagia itu. Dan tumbuhkan rasa ingin membantu lebih banyak lagi orang-orang yang menderita. Kemudian, kita ucapkan dalam hati, semoga semua relawan yang melakukan kebajikan di seluruh dunia selalu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan selamat. Kita pancarkan rasa bahagia tersebut kepada seluruh relawan
di seluruh dunia. Kita mensyukuri bahwa kita masih bisa berbagi berkah dan kebahagiaan dengan relawan di seluruh dunia. Kita berdiam dalam kondisi ini selama lebih kurang 5 menit. Semoga seluruh relawan yang melakukan kebajikan di seluruh dunia selalu berbahagia, sehat, dan selamat. Semoga seluruh relawan yang melakukan kebajikan di seluruh dunia selalu bahagia, sehat, dan selamat. Semoga seluruh relawan yang melakukan kebajikan di seluruh dunia selalu bahagia, sehat, dan selamat. Pertahankan rasa bahagia tadi dan pancarkan terus kepada para relawan seluruh dunia. Dan kita bersyukur bisa berbagi berkah dan kebahagiaan tersebut. Kita berdiam dalam kondisi ini, sembari tetap mengucapkan dalam hati, semoga para relawan di seluruh dunia yang melakukan kebajikan selalu dalam keadaan bahagia, sehat, dan selamat. Baik, berikutnya kita kembali kepada meditasi untuk berterima kasih kepada organ tubuh kita. Letakkan tangan kanan Anda di dada Anda, di tengah-tengah, sambil merasakan kehangatan dan kebahagiaan tadi. Tetaplah tersenyum, kemudian ucapkan, saya
meminta maaf kepada jantung saya atas semua kebiasaan dan makanan yang telah merugikan jantung saya. Saya memohon pemaafan dari jantung saya. Saya berterima kasih kepada jantung saya yang telah tanpa lelah mengalirkan darah ke seluruh tubuh saya selama 24 jam. Saya mencintaimu, jantung saya. Kepada Sejong Adi, mohon di-mute. Kembali kita ucapkan. Saya akan mengganti ucapan saya jadi aku ya, supaya lebih intimasi lagi. Aku meminta maaf kepada jantung saya atas semua kebiasaan dan makanan yang merugikan jantungku. Aku memohon pemaafan dari jantungku. Aku berterima kasih kepada jantungku yang telah tanpa kenal lelah memompakan darah ke seluruh tubuh saya selama 24 jam. Aku berterima kasih kepada jantungku. Sekali lagi, aku berterima kasih kepada, aku meminta maaf kepada jantungku atas semua kebiasaan dan makanan yang merugikan jantungku. Aku memohon maaf, memohon pemaafan dari jantungku. Aku berterima kasih kepada jantungku yang telah tanpa kenal lelah memompa darah selama 24 jam. Aku mencintaimu, jantungku. Tetap kita tersenyum sambil kita menggunakan rasa bahagia dan hangat tadi menyelimuti jantung kita. Sejong Adi mungkin boleh di-mute ya, Sejong Adi. Kita berdiam dalam kebahagiaan dan kita memblessing jantung kita dengan rasa bahagia dan cinta kasih tadi. Rasakan detak jantung kita. Kita mensyukuri bahwa jantung kita masih beroperasi dengan baik. Kita tetap berdiam dalam kondisi ini selama 2 menit.
Kemudian kita sekarang beralih ke paru-paru. Tangan tetap di posisi yang sama. Kita tarik nafas, hembuskan. Rasakan paru-paru kita mengembang dan mengempis. Sekali lagi kita lakukan, tarik nafas, hembuskan. Kita mensyukuri paru-paru kita masih bisa berfungsi dengan baik. Saat nafas masuk, di sanalah kehidupan berlangsung. Saat nafas keluar, di sanalah kehidupan mungkin akan berhenti. Kita mensyukuri bahwa nafas kita masih bisa masuk dan keluar secara teratur, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita kesehatan. Sambil tetap kita pancarkan rasa hangat dan bahagia tadi, dan tidak lupa sambil tersenyum, kita ucapkan kata-kata berikut. Aku meminta maaf kepada paru-paruku atas semua kebiasaan, lingkungan, dan makanan yang merugikan paru-paruku. Aku memohon pemaafan dari paru-paruku. Aku berterima kasih kepada paru-paruku yang telah tanpa lelah mengalirkan dan memompa oksigen serta menyaring udara dalam tubuh saya tanpa kena lelah selama 24 jam. Aku berterima kasih kepada paru-paruku. Sekali lagi, aku memohon maaf kepada paru-paruku atas kebiasaan, makanan, dan lingkungan yang merusak paru-paruku. Aku memohon pemaafan dari paru-paruku. Aku berterima kasih pada paru-paruku yang telah tanpa kena lelah selama 24 jam memompa dan menyaring udara untuk tubuhku. Aku mencintaimu, paru-paruku. Sekali lagi, aku meminta maaf kepada paru-paruku atas semua kebiasaan, makanan, dan lingkungan
yang merusak atau merugikan paru-paruku. Aku memohon pemaafan dari paru-paruku. Aku berterima kasih kepada paru-paruku yang telah tanpa kenal lelah selama 24 jam memompa dan menyaring udara untuk tubuhku. Aku mencintaimu, paru-paruku. Sambil kita rasakan nafas kita keluar masuk dengan lembut. Kita pancarkan rasa bahagia dan cinta kasih ini ke paru-paru kita selama beberapa menit berikut. Berikutnya, kita pindahkan tangan kita ke bagian lambung. Rasakan rasa hangat itu mengalir ke lambung, menyeliputinya. Kemudian kita berikan rasa bahagia tadi ke lambung kita, sambil kita tersenyum. Lalu kita ucapkan, aku meminta maaf kepada lambungku atas semua kebiasaan dan makanan serta minuman yang merusak lambungku. Aku memohon kemaafan dari lambungku. Aku berterima kasih kepada lambungku yang selalu tanpa kenal lelah mencerna makanan yang kumakan untuk memberikan kekuatan bagi tubuhku.
Aku mencintaimu, lambungku. Sekali lagi, aku meminta maaf kepada lambungku atas semua kebiasaan, makanan dan minuman yang merusak lambungku. Aku memohon pemaafan dari lambungku. Aku berterima kasih kepada lambungku yang tanpa kenal lelah mencerna makanan untuk memberikan kekuatan bagi tubuhku. Aku mencintaimu, lambungku. Sekali lagi, aku meminta maaf kepada lambungku atas semua kebiasaan, makanan dan minuman yang merusak lambungku. Aku memohon pemaafan dari lambungku. Aku berterima kasih kepada lambungku yang telah tanpa kenal lelah mencerna makanan dan memberikan kekuatan bagi tubuhku. Aku mencintaimu, lambungku. Kita berdiam dalam kondisi ini selama beberapa menit, sambil kita pancarkan rasa bahagia, hangat, dan bersyukur kita kepada lambung kita sendiri. Sambil kita aware terhadap pergerakan dalam lambung kita. Oke, sekarang letakkan tangan kita di bagian liver. Liver itu agak kanan sedikit di bawah lambung.
Lalu kita rasakan rasa hangat dan bahagia itu mengalir ke liver kita. Lalu kita kembali ucapkan, aku meminta maaf kepada liverku atas semua makanan dan minuman, serta kebiasaan yang merusak liverku. Aku memohon pemaafan dari liverku. Aku berterima kasih kepada liverku yang telah tanpa kenal lelah menyaring semua racun dan menghasilkan enzim pencernaan untuk tubuhku. Aku mencintaimu, liverku. Sekali lagi, aku meminta maaf kepada liverku atas semua kebiasaan, makanan dan minuman yang merusak liverku. Aku memohon pemaafan dari liverku. Aku berterima kasih kepada liverku yang telah tanpa kenal lelah menyaring racun dan menghasilkan enzim pencernaan bagi tubuhku. Aku mencintaimu, liverku. Sekali lagi, aku meminta maaf pada liverku atas semua kebiasaan, makanan dan minuman yang merusak liverku. Aku memohon pemaafan dari liverku. Aku berterima kasih kepada liverku yang telah tanpa kenal lelah menyaring racun dan menghasilkan enzim pencernaan untuk tubuhku. Aku mencintaimu, liverku. Kita berdiam dalam kondisi ini beberapa menit. Sambil kita rasakan kehangatan, rasa syukur dan kebahagiaan menyelimuti liver kita. Baik, untuk organ tubuh, saya sudahi sampai liver hari ini. Berikutnya,
saya mau pancarkan rasa cinta kasih dan bersyukur kita kepada orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun tidak. Saya hanya akan pilih salah satu, yaitu ibu kita sendiri. Tidak peduli apapun hubungan kita dengan ibu kita, mau baik ataupun buruk. Ibu kita tetaplah orang yang mengandung kita selama 9 bulan. Memberikan kita tubuh ini, kemudian memberi makan tubuh kita dengan darahnya selama 9 bulan. Budi dari ibu tidaklah bisa kita balas. Oleh karena itu, marilah kita pancarkan rasa cinta kasih, rasa syukur, dan rasa terima kasih dan bakti kita pada ibu kita malam ini. Kita bayangkan wajah ibu kita. Kemudian kita tempatkan ibu kita itu, bayangan itu dalam dada kita di tengah-tengah. Kemudian kita bungkus ibu kita dengan rasa hangat, dengan rasa cinta kasih tadi, rasa syukur dan terima kasih serta bakti. Nah, kita ucapkan kata-kata berikut ini. Aku meminta maaf kepada ibuku atas semua ucapan, pikiran, dan perbuatan yang tidak baik terhadap ibuku. Kata-kata kasar, kata-kata kemarahan, ataupun tindakan tidak menyenangkan kepada ibuku. Aku memohon pemaafan dari ibuku. Aku berterima kasih kepada ibuku yang telah mengandungku dan membesarkanku tanpa kenal lelah, yang mempertaruhkan nyawa dan kesenangannya hanya untuk keselamatan dan kesenanganku. Aku mencintaimu, ibuku. Semoga ibuku selalu berbahagia dimanapun dia berada, terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan, serta mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga ibuku selalu berbahagia. Sekali lagi, aku meminta maaf kepada ibuku atas semua ucapan, pikiran, dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Kata-kata yang tidak menyenangkan dan kemarahan, serta tindakan yang tidak menyenangkan bagi ibuku. Aku memohon pemaafan dari ibuku. Aku berterima kasih kepada ibuku yang telah tanpa kenal lelah mengandung dan membesarkanku, yang mempertaruhkan nyawa serta mengorbankan kesenangan demi keselamatan dan kesenanganku. Aku mencintaimu, ibuku. Semoga ibuku
terbebas dari penderitaan dan semua sebab penderitaan, dan mendapatkan kebahagiaan dan semua sebab kebahagiaan dimanapun ibuku berada. Semoga ibuku selalu berbahagia. Sekali lagi, sambil kita tetap bayangkan wajah ibu kita bungkus beliau dengan rasa hangat, bahagia dan cinta. Terima kasih dan syukur serta bakti dalam dada kita. Kita ucapkan sekali lagi, aku meminta maaf kepada ibuku atas semua ucapan, pikiran, dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Kata-kata kemarahan yang tidak menyenangkan bagi ibuku. Aku memohon pemaafan dari ibuku. Aku berterima kasih kepada ibuku yang telah tanpa kenal lelah mengandung dan membesarkanku, serta mempertaruhkan nyawa dan mengorbankan kesenangan untuk keselamatan dan kesenangan diriku. Aku mencintaimu, ibuku. Semoga ibuku selalu terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan, dan mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan dimanapun ibuku berada. Semoga ibuku selalu berbahagia. Kita berdiam dalam kondisi ini sambil kita pancarkan rasa kehangatan, bahagia, cinta, bakti, syukur, dan terima kasih kepada ibu kita. Kita berdiam dalam keadaan ini selama beberapa menit. Baik, berikutnya kita ucapkan dan pancarkan pada semua makhluk. Karena kita tidak akan bisa hidup sendiri di dunia ini. Oksigen yang kita hirup, makanan yang kita makan, baju yang kita pakai, serta semua hal yang kita pergunakan untuk menunjang kehidupan, tidak akan ada tanpa bantuan makhluk lainnya. Sudah sepantasnya lah kita mengharapkan dan pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Cukup kita ucapkan, semoga semua makhluk
terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan, dan mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekali lagi, semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan, dan mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekali lagi, semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan, dan mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tetap dalam kondisi tersenyum, kita pancarkan rasa cinta kasih dan bahagia itu ke seluruh penjuru, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Semoga semua makhluk hidup di keenam penjuru itu berbahagia. Mari kita berdiam dalam keadaan ini selama beberapa menit. Baiklah, meditasi kita untuk hari ini selesai. Silakan gosok-gosok tangan Anda, kemudian Anda taruh di wajah, di mata, usap semua, usap ke leher. Ya, fungsinya agar yang kaku-kaku itu semua kembali lancar lagi. Baik. Saya bawakan tadi, saya ada mainkan musik pakai HP, kedengaran nggak ya? Musiknya on off session. On off ya. Mungkin karena Zoom itu dia background sound itu dia filter kali ya. Mohon maaf kalau jadinya kurang enak. Nggak apa-apa sih, Om. Oke. Untuk meditasi hari ini, saya feel-nya agak kurang dapet. Kenapa tuh? Nggak tahu. Yang lain kira-kira bagaimana? Gimana teman-teman yang lain, ada yang mau komentar? Saya tadi sengaja buka dengan yang kebajikan-kebajikan dilakukan oleh semua relawan, karena ini awal tahun, ya. Jadi tahun yang sudah lewat itu, ya kita bersyukur telah banyak yang dilakukan. Apalagi kita semua orang suci, ya.
Jadi penting bagi kita mensyukuri kebajikan yang telah dilakukan. Kita mengingat kembali, kita berbagi rasa bahagia, kita berbagi berkah, seperti itu. Dan menumbuhkan kembali motivasi bagi kita untuk berbuat lebih banyak lagi di tahun ini. Oke, teman-teman, ada yang mau sharing? Suci Livang, Healing, selamat ya, malam. malam. Malam, Suci. Malam, Susyo, Antoni. Belum Malam. ada, belum ada sharing, yang lain aja dulu. Belum ya? Oke. Ya, Ada ya. Suci Ya. Liliana, Ibu Lisna, Suci Mary, Suci Stania, ada yang mau sharing? Semua agak malu nih katanya. Belum, C. Kanan. Belum. Terus Yung Yakob, Rasanya nyaman dan damai. Nyaman dan Sehat. damai, Susung. Ya. Syukurlah. Hmm. Saya juga sengaja hari ini mengambil orang tua, terutama mama, karena kita kan baru dalam tahun baru ya, suasana Imlek ya. Ya, jadi kita harus kembali ingat pada budi orang tua kita, sehingga kita berterima kasih pada mereka. Baik mereka masih ada ataupun enggak, kita tetap berterima kasih pada mereka. Karena tanpa mereka kita nggak bisa melewati sampai hari ini kan, seperti itu. Yeah. Itu rasa bakti harus kita tumbuhkan kembali. oke, ada lagi Sesyong Sece yang mau sharing. Suara Sesyong Antoni begitu sabar, begitu lembut, konsisten. Ya, moga-moga itu menular kepada kita semua. Ketenangan, kesabaran. Oh, musiknya on off dan ada suara-suara yang mengganggu ya. Mungkin suara di awal tadi yang sewaktu Sesyong Adi lupa mematikan mikrofon kali ya. Oke, Sesyong Antoni mungkin bisa sampaikan apa yang mau sebagai penutup. Ya, jadi meditasi seperti ini setiap kali saya sampaikan ini penting ya, karena kita tiap hari selalu merasakan sehat itu sudah sewajarnya. Kembali, tiap hari kita harus selalu bersyukur kita punya kesehatan yang baik. Apalagi kita di tahun baru ini, kita mengawali tahun dengan bersyukur juga. Ya, semoga kita tetap sehat seterusnya dan bisa melakukan banyak kebaikan-kebaikan baik pada keluarga kita, orang sekeliling kita maupun pada masyarakat. Seperti itu, ya. Jadi, sebelum baik pada orang lain, baiklah pada diri sendiri dulu. Yaitu dengan cara kita menjaga kesehatan kita mensyukuri semua masih berfungsi dengan baik, dan kita selalu berterima kasih kepada tubuh kita. Itu saja sih. Iya. Oh ya, kita juga jangan lupa, seperti saya bilang tadi, seluruh kehidupan kita itu tergantung satu sama lain. Sehingga kita itu harus selalu berterima kasih dan juga bersyukur pada semua makhluk lainnya. Mungkin ada yang pernah mengikuti Cha Tao dengan, saya ini mau sharing satu pengalaman, saya ikut Cha Tao di Taiwan dengan salah satu murid master. Mungkin yang lain pernah mengikutinya dan mendapatkan hal yang sama. Tapi ini apa ya, Syung? Cha Tao, upacara teh.
Oh, oke. Catao ya. Jadi ini pengalaman ini membekas sekali pada saya, sangat dalam seperti itu. Jadi saat itu saya lupa nama sifunya ya. Tapi katanya Catao itu ya diajarkan oleh sifu itu pertama kali seperti itu. Saya lupa namanya. Jadi waktu itu kami semua duduk di depan meja, di atas meja sudah terhidang secangkir teh yang harum dan hangat. Lalu sifu itu bilang, "Oke, coba kalian cium dulu aroma tehnya. Harum kan katanya. Kemudian kalian minum seteguk, jangan langsung telan. Hancai juili, dikulum. Rasakan aroma teh itu memenuhi seluruh panca indera. Setelah itu, udah katanya baru kalian telan. Ya kita lakukan. After that, dia melihat kami sudah telan, dia tanya, harum nggak? Ya kita semua jawab, memang teh di Hualien itu harum sekali, seperti itu. Lalu Sefu itu bilang, beliau berkata, kalian tahu nggak, untuk bisa minum seteguk teh tadi, itu butuh jodoh yang baik antara langit, bumi, manusia. Katanya seperti itu. Saat itu saya baru di Suci lebih kurang mungkin 2 tahun lah ya. Saya berpikir, waduh, Sefu ini ngomongnya kok sampai dalam tanda kutip selebay itu ya. Kita mau minum teh di mana aja bisa loh gitu. Kenapa harus jodoh baik antara langit, bumi, manusia? Oke. Jadi Sefu itu tersenyum melihat kami semua wajahnya seakan-akan kayak gitu kan. Lalu dia berkata, kalian tahu nggak teh itu yang kalian minum itu datangnya dari mana? Ya, kami jawab daun teh. Daun teh itu datang dari mana katanya? Oh, itu ditanam dari pohon teh gitu kan. Jadi katanya, nanam pohon teh itu perlu apa? Ya perlu tanah katanya ya. Kemudian perlu sinar matahari dan air hujan katanya. Perlu ada manusia yang merawat katanya. Tanah itu jodoh bumi. Kemudian air hujan dan sinar matahari itu jodoh langit katanya. Kemudian manusia yang merawat pohon teh itu dari dia tanaman kecil sampai tumbuh besar, kemudian bisa dipanen daun tehnya, kemudian kita keringkan katanya, ada orang yang packaging, ada yang membawa packaging itu ke pasar, ada yang beli dari pasar, bawa ke gudang sekolah, ada yang bawa dari gudang sekolah sampai ke depan meja kamu untuk dihidangkan katanya. Itu rantai jodoh manusianya panjang katanya seperti itu. Putus satu saja, kalian nggak bisa minum teh ini katanya. Saya dengarnya waktu itu jaws drop. Oh, begitu toh rupanya. Nggak pernah kepikir. Katanya, setiap manusia tadi masih punya orang tua. Dan di atas orang tua mereka masih ada orang tua, katanya. Hilang satu orang tua saja, satu orang saja, orang itu nggak ada, kalian nggak bisa minum teh ini, katanya. Jadi kebayang nggak betapa dalamnya jodoh hanya untuk minum satu teguk teh ini, katanya seperti itu. Oleh karena itu, tuiren puyao tai guofen, seperti itu. Kita jangan keterlaluan sama orang lain. Dan juga kita jangan keterlaluan sama seluruh lingkungan kita. Kenapa katanya? Tanpa adanya cacing dan makhluk dalam tanah, tanah bisa subur enggak? Enggak bisa katanya. Enggak subur, enggak bisa tumbuh pohon teh ini, seperti itu. Kita tidur saja, bernafas, itu oksigen dari mana katanya? Itu oksigen dari tanaman, seperti itu di siang harinya. Tanaman bisa tumbuh juga karena tadi ada hewan-hewan dalam tanah. Baju yang dipakai dari mana katanya? Dari kapas, dari minyak bumi, seperti itu. Itu dari mana? Dari hewan-hewan semua katanya. Oleh karena itu, kita selalu harus bersyukur pada semua makhluk, karena tanpa mereka kita nggak bisa hidup. Seperti itu. Kita tidak bisa eksis hanya seorang diri. Manusia tidak bisa eksis hanya karena manusia saja. Semua komponen semesta ini mendukung, katanya seperti itu. Nah, di sanalah saya menyadari arti dari Kan'en, Zunzong, dan Ai di sana, yang sebenarnya terhadap semua makhluk. Itu membuka wawasan saya yang selama ini egois terhadap diri sendiri, ternyata saya ini tidak ada apa-apanya. Tanpa seekor cacing, saya nggak bisa makan, seperti itu. Saya nggak bisa nafas, seperti itu. Ya, kira-kira kayak gitulah. Makanya kita harus selalu pancarkan cinta kasih pada semua,
karena tanpa mereka kita bukanlah apa-apa. Kira-kira seperti itu yang saya dapatkan. Kangen Susyung Kangen atas suku. pembukaan wacananya buat kita-kita semua. Ya, itu sangat membekas pada saya. Saya nggak tahu bagi yang lain, but it really touched me saat itu. Ya, saya kira ya kita diingatkan, dibuka lagi wacana kita mengenai kenapa kita perlu kangen, bersyukur, sungcung, menghormati, dan mencintai Betul, semua makhluk. betul. Baik, Oke, itu saja yang mau saya sampaikan malam ini. Kangen Tajia, ya. Kangen Susyung Antoni. kangen. Semoga semua berbahagia selalu. Ya. Sangat bagus. Kangen Sucie, kangen. Ya. Kangen sharingnya Antoni Susyung. Kangen Syukuria. Kangen semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Baik, saya Cina, kangen. Kangen Huileng Sucie, Hema Kangen Susyung. Suku, kangen semuanya.